Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Di bulan ini kita juga dituntut untuk tetap beraktivitas seperti biasanya. Begitu juga dengan para generasi muda, di bulan Ramadan juga dituntut mereka untuk tetap melakukan hal-hal yang positif, seperti menggunakan media sosial ataupun menggunakan dunia digital ini untuk menciptakan konten-konten yang positif. Untuk membahas masalah tersebut, bersama saya telah hadir anak muda yang juga Ketua DPRK Kota Banda Aceh untuk menyampaikan bagaimana pandangan beliau terhadap bagaimana seharusnya anak muda ini melakukan aktivitas di bulan Ramadan. Terima kasih Hayat. Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Ya. Karena bagi banyak orang, terkadang Ramadan itu dimaknai dengan kesempatan untuk banyak beristirahat, menghabiskan waktu dan kegiatan-kegiatan tidak terlalu penting. Padahal justru Ramadan itu kita gunakan, apalagi anak-anak muda ini dengan kemajuan teknologi, apalagi sekarang kan sudah era 4.0 ya, revolusi industri 4.0. Anak muda itu harus bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Makanya hari ini kita melihat banyak anak-anak muda itu yang tampil ke depan. Seperti yang lagi viral ini siapa itu? Yang ya? Sahur itu ya. Pak. Nah, itu bukti konkret bahwa anak muda itu melakukan hal positif untuk mengisi konten-konten di dunia digital itu, Ustaz, ya. Ya. Jadi disinilah peran anak muda itu ketika dia memanfaatkan media sosial, memanfaatkan kemajuan teknologi itu, sehingga bisa sampai viral ke luar negeri seperti itu. Ya. Ini kan konten positif yang perlu diperbanyak khususnya di bulan Ramadan. Ya, saya juga kemarin sempat melihat bahwa sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke Malaysia, video tersebut viral. Itu luar biasa sekali. Itu bermula dari Aceh gitu, Ustaz. Ya, ini Brunei betul ya? Ya, Brunei Darussalam. Karena kampung saya Brunei juga. Bernu, nah. Bernu. Ya, jadi ya inilah salah satu keunggulan ya. Anak-anak muda itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh generasi sebelum mereka. Ya. Karena itu, menurut saya, anak muda Banda Aceh harus kita berikan ruang. Mereka harus kita berikan kesempatan. Ya. Karena mereka sebenarnya punya banyak potensi, tetapi terkadang tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan bakat potensi yang mereka miliki. Sehingga potensi yang luar biasa yang tersimpan itu tidak tergarap, tidak di-upgrade, tidak dimunculkan kepada masyarakat yang lebih banyak. Artinya mereka kita beri dukungan atau dorongan yang kuat terhadap para pemuda ini. Oh pasti, para pengambil kebijakan, orang tua harus terus mendorong, memotivasi, mengajak anak muda sehingga mereka itu tidak merasa down, tidak merasa putus asa. Dirangkul, kan? Iya, karena memang orang-orang tua yang hari ini sukses, mereka juga dulu pernah mengalami masa muda, ya. Kalau anak-anak muda tidak diberikan kesempatan, bagaimana mungkin mereka bisa tampil ke depan? Ya. Jadi kami tentu sangat mensupport, sangat mengapresiasi anak-anak muda kreatif Banda Aceh yang hari ini mereka sudah mulai menunjukkan kebolehannya, menunjukkan keberhasilannya, sehingga hari ini anak-anak muda Banda Aceh itu beda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Mungkin ada tidak pesan khusus terhadap para pemuda ini, apa yang harus mereka lakukan ke depan? Ya, menurut saya anak-anak muda itu yang pertama harus luruskan motivasi, bahwa melakukan sesuatu itu motivasinya lah untuk kebaikan. Karena memang dengan motivasi yang benar, maka insya Allah ketika ada tantangan, ya pastilah dalam perjalanannya itu kan ada tantangan, ada hambatan. Ya, jadi karena motivasinya sudah benar, motivasinya ingin menyebarkan kebaikan, maka ketika dia mendapatkan tantangan, ketika dia mendapatkan rintangan, itu akan semakin melecutkan motivasi dia untuk menyelesaikan tahapan-tahapan yang harus dia lalui itu. Nah, kemudian di samping itu anak muda itu nggak boleh cepat menyerah. Ya, jadi anak muda itu harus pantang menyerah jadi itu. Karena apa? Karena anak muda itu punya potensi, punya semangat, punya kemauan. Nah, ini harus kita dorong, harus kita berikan kesempatan. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi agar anak-anak muda Banda Aceh terus maju ke depan. Ini satu lagi Ustaz. Ustaz sendiri kan juga sejak dulu menjadi aktivis dakwah maksudnya. Itu apa yang hambatan atau tantangan yang pernah Ustaz hadapi dalam berdakwah di masa muda itu Ustaz? Oh ya, tentu tantangan banyak ya. Kita sebagai orang muda ya, mungkin ada yang mengatakan kan lebih penting A, lebih penting B. Tapi bagaimana kemudian kita mensinergikan
A kita laksanakan, B kita laksanakan, bahkan sampai C atau D bisa kita juga sukseskan. Jadi anak muda itu adalah kelebihan anak muda menurut saya. Dia punya kemampuan untuk berpikir cepat, bekerja cepat, dan kemudian anak muda itu punya keunggulan, keunikan yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain. Apalagi hari ini dengan kemajuan teknologi, ya, anak muda itu punya sesuatu, pokoknya sesuatu banget lah. Anak muda luar biasa. Luar biasa. Karena itu, ingat pesan Bang Farid barusan, bahwa anak muda itu harus kreatif, pantang menyerah, dan berani mencoba. Insya Allah, kesuksesan bersama kita. Dan ikuti obrolan selanjutnya bersama Bang Farid di channel yang sama. Saya, Hayatullah Pase, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Emang luar biasa videonya. Memperat rahasia.